Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, melanjutkan pembahasan daripada guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, di mana beliau minta maaf pada kesempatan kali ini beliau tidak bisa hadir. Insyaallah di minggu yang akan datang beliau akan hadir. Tadi beliau mengabarin karena ada halangan yang menyebabkan beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah di minggu yang akan datang beliau dapat hadir kembali. Melanjutkan pembahasan daripada guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, di mana pembahasan minggu yang lalu dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang pembahasan babut taqwa, tentang taqwa di dalam ajaran Islam, di mana taqwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Awil Haddad, wa min zalikal mahruju min syada'idi wa rizqu min haitsu la yahtasib wal yusra wa azmu al ajru, qala Allah taala. Kata Habib Abdullah bin Awil Haddad, daripada manfaat keutamaan daripada kalau kita menjalani bertakwa kepada Allah, benar-benar menjalani perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, kata Habib Abdullah bin Awil Haddad, insyaallah akan terpelihara daripada tekanan hidup dan rezeki kita senantiasa akan datang melimpah tanpa kita duga, senantiasa hidup berlapang dada dan mendapat ganjaran yang besar pula. Di mana Allah katakan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan, ya, sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, niscaya Allah akan mengadakan padanya jalan keluar, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa yang benar-benar bertakwa menjalani perintah Allah, menjauhi semua larangannya, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Nah, ini kita harus mantapkan nih dalam hati kita nih janji Allah ini, sebab dalam tantangan kehidupan kadang-kadang banyak orang nggak mantep nih. Saya udah bertakwa, Beb, tapi kok rezeki nggak datang juga. Nah, berarti itu kalau orang sudah ngomong saya udah bertakwa kok rezeki belum datang, ada yang kurang apa tadi situ? Ada yang kurang apa? Berarti dia menjalani perintah Allah, menjauhi semua larangannya karena pengen mendapat rezeki. Sedangkan di dalam awal pembahasan kitab Nasaih Diniyah, Habib Abdullah sudah mengingatkan kunci dari segala macam perbuatan adalah apa? Ikhlas. Kita menjalani perintah Allah, menjauhi semua larangannya harus benar-benar ikhlas, bukan karena mengharapkan rezeki. Tapi kalau kita cuma mengharapin rezeki, nggak akan datang itu. Tapi kalau kita benar-benar bertakwa, benar-benar memang, ya, saya sebagai makhluk ciptaan Allah, kewajiban saya adalah untuk beribadah kepada Allah, menjauhi semua larangannya, menjalani perintahnya, dan saya ikhlas atas apa yang Allah perintahkan kepada saya, baik yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan, saya akan jalani. Kita benar-benar ikhlas, insya Allah kita benar-benar bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang nggak pernah kita duga. Tapi kan banyak orang saat ini keikhlasannya itu yang berat, karena ngarepin, berharap, beribadah tapi mengharap langsung timbal balik. Makanya tadi babut taqwa, Habib Abdullah mengatakan apa itu taqwa? Menjalani perintah Allah, menjauhi semua larangannya dan mengharapkan ganjaran dan keridhaan Allah. Kalau kita benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, kalau Allah sudah redho sama kita atas semua ibadah kita, semua tingkah laku kita, Allah akan kasih apapun. Nah, makanya kalau setiap doa selalu kita panjatkan, sisipkan setelah kita minta hajat, ya Allah, redhoi hamba sebagai hambamu, redhoi kehidupan hamba, kita minta keridhaan Allah. Insya Allah kalau Allah redha, Allah akan berikan apa yang kita mau. Nah, ini tadi berjanji Allah bagi orang yang bertakwa adalah keluasan daripada rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan di dalam ayat yang lainnya, wa may yattaqil yaj'al lahu min
amrihi yusron. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Allah akan mudahin segala urusan kita. Ya, jadi nggak usah takut, apalagi di zaman sekarang kita nih sumpah dengan keadaan kehidupan, ekonomi dan yang lainnya. Kalau kita bebanin, nggak akan kelar-kelar. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, jalani perintah Allah, jauhi semua larangannya, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan mudahkan. Siapa sih yang sangka selama kurang lebih kan nih kita kemarin rame nih, sekarang sudah mau naik lagi nih status COVID, karena memang biasa naiknya status COVID kalau mau menjelang Ramadan. Jadi tanda, saya selalu menyampaikan di masjid ini, Pak Ahmad, karena selalu sampaikan nggak usah kaget jamaah ini Beb, COVID mau naik lagi, ya tanda Ramadan akan tiba. Jadi nggak usah kaget kalau COVID mau naik, tanda Ramadan akan tiba. Ya, dan sekarang benar kata COVID itu bukan COVID-19 lagi, udah tahun berapa sekarang? 2022 udah 3 tahun masih mau begitu aja tingkah laku permainannya, basi ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, berapa banyak orang yang kemarin waktu awal COVID stres, pandemi, sumpek, ya kan? Tegang, diputus di PHK, rezeki tokonya tutup. Tapi sampai sekarang masih bisa hidup. Makanya nggak usah takut, kalau Allah kita yakin Allah ada, kita tancapkan niat benar-benar beribadah kepada Allah, mantapkan, Allah kasih jalan keluar. Berapa banyak orang yang kemarin jatuh, hancur kehidupannya, sekarang Allah angkat kehidupannya. Makanya janjinya adalah bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, kemudahan bagi kita semua. Ya. Dan Hai Abdullah mengatakan lagi, wa min zalikal wa'du bil jannah. Dan juga salah satu manfaat daripada bertakwa adalah Allah akan berikan, kata Hai Abdullah bin Al-Haddad, kebaikan lainnya adalah daripada manfaat takwa adalah janjinya Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang nggak mengharapin masuk surganya Allah nanti? Nah, surga itu gampang disebut kita pengen masuk surga, tapi proses untuk masuk surga nggak gampang, ada syaratnya. Syaratnya apa? Tadi bertakwa. Makanya saya mengatakan takwa itu mudah, tapi menjalaninya sulit. Apa? Menjalani perintah Allah, jauhin yang haram, jalanin yang halal. Itu aja udah berat kalau kita benar-benar rinci seperinci, nggak kelar ini taklim dalam seminggu sampai setahun, apa itu yang halal, apa yang itu yang haram. Nah, sedangkan dalam kehidupan kita lihat saat ini. Makanya kenapa banyak doa-doa kita yang belum diijabah. Allah lihat mana hal-hal yang diharamkan yang masih kita jalanin. Hal-hal yang Allah halalkan masih kita nggak jalanin. Berapa banyak? Contoh dari hal yang paling sederhana, dari kita mencari rezeki, kadang-kadang kita lupa yang haram kita ambil juga. Urusan dagang nih, yang pada berdagang, bekerja, ya kan, nggak jujur. Dari yang sederhana misalnya dikasih amanat suruh urusin kerjaan, beli barang, uang kembaliannya nggak dibalikin, bilangnya harga sekian, banyak gak tuh? Ini belum yang orang dagang dulu nih, yang kita sendiri. Hanya itu uang sedikit demi sedikit. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam pembahasan kitab Nashiyah Diniyah juga, sedikit barang rezeki dari jalan yang haram kita ambil masuk ke dalam tubuh kita, itu akan membentuk di dalam segumpal daging kita, rusak tubuh kita jadinya. Makanya nggak sembarangan tuh mengatakan takwa itu berat menjalaninya. Ambil yang benar-benar dihalalkan oleh Allah dan jauh yang benar-benar diharamkan. Dagang juga harus yang benar, jangan ngurangin kadar timbangannya. Apalagi zaman sekarang kan nih perdagangan di online, melihat gambarnya bagus, masya Allah, begitu dikirim barangnya nggak taunya beda. Tanggung jawab juga tuh yang dagang kan. Baik pembelinya nggak teliti, termasuk penjual juga nggak jujur. Banyak kan orang dagang seperti itu kan. Kalau model dulu kurangin timbangan, sekarang menipu di gambar gambar handphone kita, medsos kita. Gambarnya sekian, begini bagus, begitu nyampe barangnya nggak sesuai dengan kualitas. Akhirnya yang jadi korban, banyak kasus yang jadi korban siapa? Kurir yang dibawa, kesian, orang yang nyari duit ikhlas, benar-benar nganterin tuh barang, diomelin sama konsumen. Padahal kesalahan dari siapa? Dosanya double itu. Sebagai penjual dosanya double, dia udah dibohongin konsumen, dia juga menzolimi kurir tadi. Dia dimaki-maki, ada yang sampai diusir, berantem. Makanya nyari duit tuh harus benar-benar yang benar kita. Jadi itu dari hal terkecil itu. Kalau duit, insya Allah kita carinya dari jalan yang halal, Allah mudahin. Jadi nggak usah takut untuk rezeki, dagang, nggak usah takut. Kalau kita jujur, Allah kasih jalan.
Apalagi berapa banyak orang lagi dagang. Misalnya di depan kita lagi dagang, pengen dagang minyak wangi misalnya. Gak lama kita habis buka, di sebelah buka juga toko minyak wangi. Biasanya gimana tuh langsung? Merasa apa? Kesaing kan, muncul jiwa apa? Hasud. Akhirnya dagangnya nggak ikhlas, mulai cari trik, dia nyari trik pelanggan lain ya, dia dagang curang biar modal pelanggannya banyak. Tapi kalau orang yang jujur, terserah orang mau buka toko di sebelah saya, buka toko minyak wangi 1, 2, 3 silahkan. Yang penting saya ciri khas dagang saya jujur. Orang kalau jujur nggak akan kemana-mana. Kita berapa banyak kita beli barang, kita tahu nih, oh ini toko ini jujur, barangnya kualitasnya bagus, orang akan cari. Jadi nggak usah takut, rezeki nggak akan kemana. Kalau kita benar-benar jujur, Allah akan kasih rezeki. Makanya itu, jujur aja tuh dalam bab takwa tuh sudah ciri yang sangat gampang itu. Mengatakannya gampang, tapi dalam prakteknya berat itu sehari-hari. Berapa banyak orang yang lagi mulai usaha grogi, panik tadi, muncul ada tuh kompetitornya, sebelahnya sama, muncul hasut, akhirnya dagangnya curang, nggak segala macam. Akhirnya uangnya dari jalan yang haram. Makanya nih takwa ini penting. Jauhin hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan ini nasihat buat kita dan buat semua, buat saya dan buat jamaah semua. Jauhin yang Allah haramkan, jalanin yang Allah halalkan. Insya Allah hidupnya berkah kalau begitu. Makanya janjinya kata Allah, ya, jannah, surganya Allah kalau orang benar-benar bertakwa. Siapa sih yang nggak kepengen masuk surganya Allah? Nah, makanya prosesnya nggak gampang. Ya, Allah juga katakan lagi, masalul jannah allati uidal muttaqun, perumpamaan penghuni surga dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi surga tempatnya buat orang yang bertakwa. Nggak ada surga buat tempat orang yang berbohong, yang zolim, apalagi nauzubillah, nggak ada. Jadi buat orang-orang yang bertakwa. Makanya, nah ini makanya penting nih babut takwa. Ya, nah makanya Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad juga di dalam bab takwa ini, kalau kita simpulkan itu manfaat daripada takwa itu yang pertama sebagai penjaga benteng kita, menjaga benteng kita untuk kita lebih dekat kepada Allah. Yang kedua sebagai yang kemarin Habib Ahmad sampaikan, mendapat ilmu laduni. Jadi kalau kita benar-benar yakin Allah kirimkan ilmu yang nggak pernah kita duga, makanya jangan kaget para wali-wali Allah yang benar-benar ikhlas beribadah, jauhin hal yang diharamkan, jalanin hal yang dihalalkan Allah, tiba-tiba nyampe sendiri itu ilmunya. Makanya para wali-wali Allah gampang ketemu satu dengan gurunya lagi, baru dikasih satu kitab suruh baca langsung. Kalau kayak zaman sekarang tuh kita punya handphone atau laptop, diapain tuh, di download aja langsung, pindah ke wali Allah langsung nyampe ilmunya. Kenapa? Itulah ilmu laduni yang Allah berikan langsung. Cuman ilmu itu nggak dicari, datang dengan sendirinya. Dengan apa? Karena dengan sendirinya, karena ketakwaan kita. Kalau kita benar bertakwa dengan ikhlas, jalani perintah Allah, jauhi semua larangan dengan baik, datang sendiri itu ilmu. Nggak kayak zaman sekarang, nyari ilmu laduni dicari, dia bertapa segala macam kan, sampai kemana-mana nyari, nginep loh, bertapa di mana, di goa di mana. Akhirnya yang dicari ilmunya bukan ilmu yang laduni yang benar, ilmu sesat. Akhirnya merasa dirinya jadi hebat, akhirnya keluar merasa dirinya kayak wali Allah. Itu namanya, kalau orang sudah mengaku wali, itu namanya wali setan. Nggak ada wali yang mengaku dirinya wali. Jadi kalau kita benar-benar kata Allah akan datang sendiri itu ilmu. Nah yang berikutnya, manfaat daripada takwa, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita tahu bainal haq wal batil, mana yang halal, mana yang haram. Dan sebagai pengampun dosa buat kita. Kalau kita benar-benar bertakwa, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Ya. Dan yang tadi saya sudah sampaikan, rezeki nggak akan kemana, akan datang pasti kepada kita. Nah, makanya mudah-mudahan hadirnya kita di taklim ini bekal buat kita. Yuk jalani perintah Allah, jauhi semua larangannya. Jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Mulai dari diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naran. Jadi nggak usah kita yang jauh-jauh dulu ingetin orang jauh, diri kita dulu. Kita mulai dari diri kita dan diri keluarga kita. Cegah dari hal terkecil. Insya Allah kalau dalam rumah tangga kita, hal-hal yang dihalalkan kita jalani, yang diharamkan kita tinggalkan, berkah rumah tangga, dan itu akan menjadi keselamatan buat rumah tangga kita nantinya. Ya.
Nah, Habib Abdullah mengatakan di dalam bait syairnya nih, ya, dia mengutip dalam bait syairnya, "Mayattaqillah fazakal ladzi siqa ilahi majjarun rabih." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendapat keuntungan yang berlimpah. Allah. Kalau kita benar-benar apa kata Allah, datang nih keuntungan yang berlimpah. Di dalam syair itu dikatakan keuntungan yang berlimpah datang, nggak berhenti. Man arafallah falam tugni ma'rifatullah fazaka syaqi. Kalau kita benar-benar yakin bertakwa dan mengenal Allah, ya, dan itu tetapi kita membelakanginya, bukankah itu celaka namanya? Jadi nggak boleh juga kita membelakangi apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar yakin tapi di luar kita nggak yakin sama Allah. Makanya ayat Al-Quran Allah katakan dalam surat Fatir atau surat Al-Hijr itu Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyagal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Jangan sampai nih kita mengatakan saya udah yakin, saya mau bertakwa sama Allah, tapi di belakang kita masih berbuat yang haram, masih nggak yakin. Apalagi kalau lagi ada ujian, ujiannya apa? Di depan kita nih tiba-tiba yang dari kenikmatan dunia dulu, Allah orang kasih rezeki, ngasih duit, mau nggak nih saya kasih duit 100 juta, tapi pindah agama. Padahal dia setiap sholat dia mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hidup kita, saya mati saya, ibadah saya untuk Allah. Tapi begitu orang kasih duit 100 juta suruh ninggalin sholat, mau. Banyak yang begitu? Ada nggak? Dikasih lagi duit, naikin lagi duit 500 juta, ikut yuk untuk ke rumah ibadah orang lain, yuk baca salawat di rumah ibadah orang lain. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak di sini? Pak Haji mau nggak Pak Haji kalau diajakin? Nggak mau. Dikasih 500 juta mau nggak? Benar. Kalau duitnya di depan mata gimana? Betul, mimus depan. Kalau duitnya di depan mata gimana? Goyang kan? Goyang. Nggak usah 500 juta, dikasih amplop 50-100 ribu aja banyak yang pada sholawatan di gereja. Ada nggak? Ada, banyak videonya. Sekarang pakai nyanyi di kelenteng lah. Auzubillah, auzubillah. Makanya saya selalu sampaikan, Habib Idrus ini almarhum Sayyidil Walid dengan toleransi beragama bukan mencampur adukan agama. Masing-masing lakum dinukum waliyadin. Nah, ini dalam bab takwa ini penting. Jangan sampai kita membelakangi, dikasih duit lupa, langsung dia goyah ibadahnya. Nah, jangan seperti itu kita. Makanya Allah katakan tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Sembahlah Allah sampai kamu yakin hatal maut. Makanya tradisi salafun soleh kita, orang-orang tua, kalau ada orang mau meninggal, keluarganya dekat di samping kiri kanan. Ngapain? Ngaji, bacain zikir, syahadat, la ilaha illallah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna. Supaya apa? Barangkali dia waktu dia meninggal, dia lagi diuji sama sakitnya, dia perih sama sakitnya, dia lupa berzikir kepada Allah, diingetin. Kenapa? Karena keyakinan dalam Islam, kita harus benar-benar bertakwa kepada Allah itu yakin dalam Islam hatal maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin hatal maut. Dalam tafsiran surat tadi, sampai roh yang ada di badan kita mau dicabut oleh Allah, ketika roh kita sudah sampai tenggorokan, kita harus benar-benar yakin tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya tradisi orang-orang tua kita, ulama-ulama kita ngingetin kalau ada orang mau meninggal, kiri kanannya ngajiin, ingetin, ngucapin kalimat yang baik supaya mungkin dia lagi sakit, dia nggak bisa ngomong, berat dengan sakitnya, biar dia tetap diinget. Bukan seperti saat ini orang sakit dipisahin, suruh video call, ya nggak bisa, repot, ya kan? Dipisahin sama keluarga, nggak bisa itu di ngajiin, nauzubillah. Nah makanya ini diingetin tradisi ulama-ulama kita yang baik. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Jadi harus benar-benar kita yakin, jangan sampai goyah iman dan takwa kita. Sebab ini pembahasan takwa ini apa? Sangat berat. Madaru zakat ta'ah manaluhu fi ta'atillah wa ma zakal lakiyah. Segala bencana di dalam mentaati Allah takkan membahayakan jika kita tidak dapat ditahan. Dikatakan lagi,
di dalam bait syair itu, ma yasna'al abdu ya'izul ghani wal 'izzu kullu izzil lil muttaqi. Kaya di dunia bukanlah kemuliaan. Kemuliaan yang hakiki adalah bertakwa kepada diri kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kunci daripada takwa adalah Allah lihat orang-orang yang mulia bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi Allah lihat kemuliaan kita adalah bagaimana orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah nggak lihat itu jabatan kita, kekuasaan kita, harta kita. Yang Allah lihat bagaimana takwa Anda. Nanti ini ketika kita di pengadilan Allah di yaumil hisab ditanya timbangan kita. Mana dalam kehidupan kita hal yang diharamkan berapa persen, hal yang Allah halalkan berapa persen yang kita jalanin. Itu ditimbang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Atau sadaqahum bima kanu, kaki kita, tangan kita, mulut kita nanti akan bersaksi semua. Mana nih tangan kita, dari mulai yang sederhana. Tangan kita saat ini berat nih. Kelihatannya ringan, tapi kita main handphone, bukanya yang gimana? Bukanya untuk hal yang baik apa tidak nih handphone kita. Itu dicatat semua, nanti akan bersaksi semuanya. Makanya dilihat timbangannya takwa tadi. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjalani takwa dengan sebaik-baiknya, bukan hanya ucapan, tapi mari yuk keluar dari tempat ini, action kita, amal kita harus berubah dalam bertakwa. Nah, makanya dalam pembahasan takwa ada di dalam kitab yang lain. Menurut Al-Faqir ngutip dari kitab lain, di dalam kitab Dalil wal Izzah yang menurut Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dikatakan tentang takwa, Imam Ali membagi ada 4 bagian tentang takwa. Salah satunya adalah al-khauf minal jalil wal amal bil tanzil wal qanaah bil qalil wal istiddad li yaumil rahil. Kata Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa takwa adalah takut kepada Allah yang maha mulia, mengamalkan Al-Quran yang apa yang diturunkan, dan puas dengan yang sedikit, dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhirat nanti. Al-khawf minal jalil, orang yang bertakwa adalah yang selalu takut kepada Allah. Al-khawf minal jalil, takut kepada Allah, selalu berhati-hati dalam setiap kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia tidak terjatuh dalam jurang kemaksiatan, dalam segala perkara-perkara yang diharamkan Allah. Di mana Allah ingatkan dalam surat Al-Isra ayat 57, ya, orang-orang yang wayarjuna rahmatuhu, orang-orang yang selalu senantiasa mengharapkan rahmat Allah, ya, dan takut terhadap azab Allah. Sungguh azab Allah itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi dalam setiap kehidupan kita harus ada rasa takut. Al-khauf, takut kepada Allah. Kalau kita ada rasa takut, kita dalam setiap perbuatan kita akan mikir. Ini kita lagi mau dagang, kita lihat nih haram nggak sini ya? Ada kerjaan ini nih, boleh nggak nih diambil nih? Syubhat gak nih? Kalau dia merasa takut, dihindari nih hal yang diharamkan. Ada Allah yang selalu mengingatkan kita. Karena orang sekarang perilaku korupsi, berbohong, merasa aman karena manusia nggak ngelihat perbuatan curangnya dia. Tapi kalau kita yakin dalam Islam, kita yakin adanya Allah, Allah ada bersama kita. Setiap tingkah laku kita Allah melihat, Allah tahu. Jadi nggak akan ada, kalau orang sudah seperti itu, nggak akan bisa yakin seperti itu, dia nggak akan berbuat zalim, berbuat haram lagi. Kenapa? Karena Allah selalu melihat tingkah kita. Makanya harus takut selalu sama Allah. Oh, saya mau berbuat ini, orang nggak ngelihat saya berbuat curang, tapi Allah ada ngelihat kecurangan kita, takut nggak jadi dia berbuat curang. Ada nggak kadang-kadang, jujurlah, kita kadang-kadang suka melakukan kan seperti itu kan, lagi berbuatan haram, orang lain nggak ngelihat, tapi kita yakin sedikit, Allah tahu, udah nggak apa-apa deh, dosa di kita jalanin. Ada nggak yang begitu? Ada nggak nih? Nah, yang ketawa-tawa biasanya ada pelakunya nih, ya kan? Nah, itu berarti apa? Sama aja kita berbuat apa itu? Berbuat apa? Hati-hati, ini bisa tergolong dalam syirik loh. Kenapa? Sama aja kita nggak takut sama Allah. Kita ngomong setiap sholat kita janji takut sama Allah, tapi ketika kita berbuat maksiat, kita berbuat haram, berbuat curang, kita tahu Allah melihat kecurangan kita, kita tahu Allah melihat perbuatan haram kita tahu Allah melihat perbuatan maksiat kita, tapi masih tetap kita lakukan. Sedikit aja deh dosa, nanti bisa tobat.
Kalau bisa kita taubat, kalau nggak sempat taubat Allah langsung cabut nyawa kita gimana? Nah, makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan salah satu ciri takwa yang pertama adalah al-khauf, ya, takut kepada Allah, benar-benar harus mantap. Kapanpun mau sendiri mau ramai tetap dijauhin yang diharamkan Allah. Jangan kita merasa aman, kan banyak orang saat ini begitu. Nah, itu makanya yang menyebabkan hilang amal perbuatan kita. Kita sudah sholat 5 waktu, sholat sunnah 1000 rakaat, ngaji hatam Quran berkali-kali, sedikit kita masih melakukan perbuatan dosa seperti tadi, dan kita yakin kita berbuat dosa tadi, kita tahu nih Allah melihat kita, tapi sedikit aja lah. Nanti mau bulan Ramadan saya minta maaf sama Allah, bulan Rajab saya minta maaf sama Allah. Walaupun Allah terima taubat kita, tapi kita berbuat itu termasuk perbuatan samanya kita durhaka kepada Allah, kita syirik kepada Allah. Kenapa? Karena kita samanya nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara takwa ini kelihatannya kecil, tapi menjalannya berat ini. Nah, mudah-mudahan nih. Jadi ingat buat kita semua nih. Ya, tadi Imam Ali kan al-khauf minal jalil. Yang berikutnya wal amal bil tanzil, yaitu mengamalkan seluruh Al-Quran yang telah Allah turunkan, semua hukum-hukumnya secara kafah. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim dan adanya Nabi kita Muhammad SAW di dalam sunnahnya. Ini dua pedoman hidup kita nih dalam Islam, Al-Quran dan sunnah. Jalani, ini hukum Islam. Hukum pertama Al-Quran, hukum kedua sunnah. Ada lagi nanti yang ketiga, ada ijma dan yang lainnya. Tapi ini yang sumber utama dua, jalani. Rujukan kita itu dulu, jangan lihat rujukan dunia. Ini penting, karena banyak zaman sekarang kan nggak mau ngikutin itu, oh kita hidup di negara hukum, ya kita negara Republik Indonesia, kita taat akan hukum konstitusi, tapi ayat-ayat suci jauh lebih tinggi di atas ayat-ayat konstitusi. Ini harus tertanam dalam diri kita. Kalau ayat konstitusi umpama melarang orang untuk sholat, wajib kita untuk tidak taat. Peraturan yang dibuat manusia selama dia tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, nggak bertentangan dengan Nabi, jalani. Tapi kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, nggak boleh diikutin. Kayak besok nih kalau udah tiba-tiba naik dilarang sholat, nggak jelas, nggak ada daruratnya. Lihat hukum daruratnya bagaimana? Nggak sembarangan. Kita disuruh tutup masjid, mereka tetap bikin di mall. Pejabat tetap bikin pesta. Ini mana daruratnya? Makanya ayat Allah harus lebih kita junjung tinggi. Ya, wal amal bil tanzil. Jalani pedoman Al-Qur'an. Ini salah satu ciri orang bertakwa. Jalani benar-benar produknya. Ya, dalam semua kehidupan, pendidikan, ekonomi dan yang lain harus kita benar-benar jalani perintah Allah. Nah, yang berikutnya ar-ridha bil qalil, yaitu selalu merasa puas dan redha akan karunia yang sedikit. Qanaah. Kita bersifat qanaah, merasa apa sih? Merasa cukup. Jangan merasa nggak cukup, saya kurang nih, duit kurang, apa, merasa dirinya kurang terus. Kalau kita hidup merasa cukup, mau kita makan cuma nasi sama garam ibarat kata, tapi kalau kita nikmat kumpul dengan keluarga, itu jauh lebih nikmat dibanding dapat makan segala macam tapi nggak pernah kumpul sama keluarga, nggak pernah tahu silaturahmi. Berapa banyak orang saat ini yang punya harta berlimpah nggak pernah tahu anaknya di mana, cucunya di mana, nggak pernah ngumpul dengan anak dan istri di dalam rumah tangga. Dia nggak tahu makan halal apa haram apa enggak. Makanya salah satu ciri orang bertakwa merasa cukup, qanaah. Nah, ini zaman sekarang kita berat nih qanaah nih. Sebab tantangan kita nih yang merusak kita kadang-kadang sedikit apa nih, dari apa nih? Nih, terutama yang pada main medsos nih. Main medsos kan banyak kan nih? Yang setiap hari buka medsos, apalagi saat ini nauzubillah. Banyak anak-anak muda kita, gadis-gadis kita, ya, anak-anak sekolah kita nih yang pada setiap hari ngeliat medsos, ngeliat Instagram, ngeliat Facebook, ngeliat kehidupan orang, apalagi nauzubillah saat ini. Contoh yang sangat muak kalau kita lihat nih, nauzubillah. Makanya nih, ku anfusakum wa ahlikum naron. Lihat, jaga anak-anak kita, keluarga kita semua. Ini setiap hari pada melihat handphone, apa yang dilihat? Kehidupan artis atau selebgram bahasanya tuh di dunia medsos tuh, orang yang terkenal dipanggil selebgram. Dia lihat setiap hari buang-buang uang
buang-buang harta dengan kehidupan mewahnya. Nih orang yang nggak punya apa-apa di bawah merasa, oh enak nih artis hidupnya, akhirnya pengen ikut kayak mereka. Banyak yang begitu. Banyak loh ini. Akhirnya dia ngeliat kehidupan nih artis enak, makannya mewah, beli hamburger sampai 100 biji, ibarat kata beli apa sampai banyak. Akhirnya dia ngerongrong, ibu bapaknya minta beli kayak begitu karena ngeliat di medsosnya. Merasa nggak cukup hidupnya. Banyak nggak? Kan banyak diri kita saat ini kan pengen beli apa-apa kan ngeliat apa sih? Ngeliat di handphone kan? Merasa nggak cukup. Makanya kata Imam Ali, ciri orang bertakwa merasa cukup dengan apa yang kita punya. Yang manfaat, nggak usah terlalu sampai mengumbar dunia. Ambil seperlunya. Ya, merasa cukup dengan apa yang kita dapat. Nah, yang berikutnya al-istidadu liyaumil kharahil. Mempersiapkan untuk bekal akhirat. Ini juga penting. Persiapin untuk bekal akhirat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, ya Rasulullah, ada salah seorang sahabat bertanya, mukmin mana yang paling baik? Kata Nabi, mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Terus ditanya lagi, mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mukmin yang paling cerdas adalah yang dia bisa mempersiapkan untuk bekal kematiannya. Apa? Amal soleh. Persiapin buat bekal kita di akhirat, amal soleh kita. Nih kita duduk di majelis ilmu, dapat ibadah, sholat kita, ibadah kita, ngaji kita, tilawatil Quran kita, puasa kita. Ini bekal kita di akhirat. Jadi ngarepin bekal. Udah sampai mana nih bekal kita nih? Kita selalu pengen berharap setiap sholat, pengen dapat, ya Allah masukkan saya ke dalam surgamu, meninggal dalam husnul khotimah. Tapi bekal kita sudah sampai di mana? Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, persiapkan bekal kita untuk mengharapkan nanti di akhirat nanti supaya kita masuk surganya Allah. Nah, mudah-mudahan 4 poin ini yang Imam Ali ingatkan kepada kita tentang bab takwa: al-khauf minal jalil, takut kepada Allah; al-amal bil tanzil, menjalani apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan termasuk dalam sunnah Nabi Muhammad SAW; dan merasa qanaah, merasa cukup dan puas apa yang telah kita perbuat; dan yang berikutnya mempersiapkan untuk bekal akhirat. Insya Allah kalau ini benar-benar kita jalanin sebagai benteng kehidupan kita, jauhi hal yang diharamkan, jalani hal yang Allah halalkan kepada kita. Sebab saat ini kita hidup ini di zaman akhir zaman nih, di mana yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Banyak ini. Makanya meninggalkan hal-hal seperti itu tuh berat. Tapi kalau kita mau bekerja mulai dari sekarang, diri kita merubah, insya Allah akan lebih baik buat kehidupan kita. Nah, insya Allah minggu depan guru kita Habib Ahmad akan menyampaikan, kalau nggak salah minggu depan berarti pembahasannya kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, pembahasannya khas tentang keutamaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca doa penutup taklim, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi baqina wa baqi'ana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kulli insa wa dhaka, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tardadi qul wa filan karama warzuqil kulla halalan دائما وآخر العلماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك عيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أقرب من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دانا والوفاء بكتاب ابن الشفاء والآل الكرام شرفاء ولا صعب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسابق لرضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله.